Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang strategi pemasaran Tokopedia. Di sini saya sendiri, Oktabrian Veranusa, NIM 1905510287, dan teman saya Hai, perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari, NIM 0238. Halo, perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Pratiwi. Oke, nanti di sini kita akan menjelaskan mengenai apa itu STP dan bagaimana penerapan STP yang dilakukan oleh Tokopedia itu sendiri. Tokopedia merupakan pasar atau mall online yang ada di Indonesia yang memungkinkan suatu individu maupun pemilik usaha untuk mengelola tokonya dengan baik dan lebih mudah, serta adanya Tokopedia sendiri membuat efisien waktu lebih terjamin. Kita tanpa perlu harus keluar untuk membeli suatu barang, kita hanya diam di rumah dan bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Tokopedia sendiri menggunakan sistem C2C atau customer to customer. Jadi di sini Tokopedia berperan sebagai wadah atau perantara antara penjual dan pembeli sehingga lebih mudah dan efisien waktu. Jadi di sini Tokopedia sebagai platform yang menyediakan jasa atau teknologi di mana kita dapat berbelanja dengan mudah dan penjual dapat memamerkan produknya di platform tersebut. Oke, untuk segmentasi yang diterapkan oleh Tokopedia sendiri, yang pertama dalam aspek geografi, Tokopedia mencakup semua kalangan yang menggunakan akses internet dan paham dalam menggunakan teknologinya. Semua kalangan ini baik muda, yang tua, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, alasan mengapa para konsumen lebih memilih Tokopedia sendiri karena lebatan. Dan yang ketiga, jika dilihat dari segi wilayah, penjual dan pembeli di Tokopedia sendiri lebih banyak terdapat di wilayah Pulau Jawa. Dikarenakan apabila pembeli dari luar Jawa akan lebih banyak dikenakan biaya pada ongkos kirimnya. Segmentasi atau segmenting sendiri merupakan suatu proses mengkategorikan, mengklasifikasikan, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Segmentasi sendiri terdapat aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, demografi. Demografi sendiri membagi pasar ke dalam kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua, psikografis. Psikografis sendiri ini mengungkap alasan mengapa konsumen membeli produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-7, yaitu targeting pada Tokopedia tersebut, yaitu proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan demand analysis atau analisis permintaan. Nah, di sebelahnya itu ada gambarnya. Tujuan dari Tokopedia sendiri ingin pembelian jarak jauh lebih mudah dan aman. Kemudian slide ke-8 itu ada contoh kategorinya pada gambar tersebut. Saat ini Pulau Jawa menjadi daerah dengan penggunaan terbanyak. Walaupun demikian, semua pulau di Indonesia juga dapat dengan mudah mengakses Tokopedia. Adanya targeting juga diharapkan agar dapat memenuhi seluruh segmentasi. Tokopedia membuat
kategori barang yang bisa dijual. Tujuannya agar mempermudah pelanggan mencari barang yang dibutuhkan. Nah, pada slide ini kita membahas tentang positioning. Positioning sendiri merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tokopedia sendiri menggunakan sistem dan fitur-fitur yang tidak jauh berbeda dengan toko online lainnya. Yang memungkinkan Tokopedia lebih baik adalah popularitas. Popularitas dari Tokopedia sendiri dapat menarik perhatian dari toko online lainnya untuk bergabung bersama dengan Tokopedia. Nah, pada slide ini kita akan membahas 5 pedoman dalam Tokopedia. Yang pertama, selalu positif, baik itu secara lisan maupun tingkah laku. Yang kedua, memecahkan masalah. Dalam mendirikan suatu perusahaan, masalah pasti akan terjadi. Hal itu bertujuan agar dapat mengevaluasi perusahaan agar menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menjadi yang terbaik. Baik toko belanja online lainnya seperti Shopee, OLX maupun Bukalapak menginginkan yang terbaik dalam usahanya. Begitu pula dengan Tokopedia. Yang keempat, fokus pada pelanggan. Tokopedia menginginkan pelanggannya merasa nyaman terhadap Tokopedia, sehingga Tokopedia memberikan fasilitas seperti memudahkan dalam pengiriman dan memudahkan dalam pembayaran. Yang terakhir yaitu ingin menjadikan generasi Indonesia yang lebih baik. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang daya tarik dari Tokopedia. Yang pertama, Tokopedia dapat menerima pembayaran dari seluruh bank di Indonesia. Yang kedua, Tokopedia juga terkoneksi dengan berbagai logistik terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Tokopedia dapat memberikan peluang usaha bagi semua orang. Yang keempat, Tokopedia memanfaatkan internet dengan sebaik mungkin, dengan harapan agar dapat membangun Indonesia lebih baik dengan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.